Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan. Masya Allah, kita masih diberikan berbagai nikmat, kesehatan terutama dalam kondisi pandemi yang sudah berbulan-bulan kita hadapi ini, tapi Allah masih menjaga kesehatan kita, memberikan kita nafas dan ketenangan insya Allah untuk kita bisa mengkaji ilmu hari ini kembali, sehingga mudah-mudahan waktu yang masih diberikan kepada kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita persembahkan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. La Nabiya ba'dah, tidak ada Nabi setelahnya, tidak ada Rasul yang patut kita contoh. Manusia paling sempurna yang cukup dengan kita berusaha mengkaji dan mencontoh kehidupan kita seperti beliau, insya Allah kita akan selamat. Berbahagia sekali rasanya hari ini kita kedatangan nih, meskipun secara virtual, kedatangan orang tua kita, kedatangan ustadz kita, kedatangan orang yang Masya Allah sudah akan kembali ke Indonesia ya Ustadz. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa terus belajar dan mendapatkan hikmah dari beliau, Ustadz Abdul Mun'im dari Frankfurt, ya, live dari Frankfurt nih Ustadz. Iya. Ya, beliau adalah nanti beliau akan menceritakan tentang pribadi beliau, tapi pengantar saja nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita harus bersyukur juga bersama beliau saat ini, seorang diplomat, pendakwah, sudah puluhan tahun berdakwah, sudah bertugas di berbagai medan, walaupun nanti cerita-cerita yang menginspirasi dan spesifiknya itu mungkin nanti bisa diceritakan langsung, tapi sangat kaya insya Allah diskusi kita pada siang hari ini waktu Jerman. Mungkin ada yang mendengar ini dari zona waktu yang lain. Beliau sekarang bertugas sebagai konsul bidang ekonomi di KJRI Frankfurt, diplomat senior yang juga pernah menjadi bagian dari pasukan perdamaian ya Ustaz. Iya. Jadi veteran juga, jadi sipil tapi pernah di militer juga. Beliau juga kaya sekali ilmu agama yang sangat kontekstual sehingga insya Allah setelah kita mendengar kajian dari beliau, kita juga bisa berdiskusi dan mengamalkan pengalaman-pengalaman tersebut dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Tanpa berpanjang lagi, saya akan memberikan waktu sekitar mungkin 30 menit untuk Ustadz Abdul Mun'im untuk memberikan pengantar diskusi. Setelah itu kita bisa berdiskusi. Untuk ada yang jika ada pertanyaan mungkin nanti sudah bisa disampaikan di chat box nanti supaya mungkin nggak lupa ketika mendengar cerita. Untuk menyempurnakan dan memberikan keberkahan buat kita semua, saya ingin mengingatkan pada diri sendiri dan Bapak Ibu sekalian di sini untuk kembali meluruskan niat. Kita berniat dan berdoa pada Allah untuk memberikan kita waktu yang terbaik, dan kita berniat beribadah, iktikaf, sehingga setiap detik menjadi saksi kebaikan buat kita semua nanti di akhirat kelak. Dan sebelum materi dimulai, saya meminta kepada Pak Puji untuk mengantarkan diskusi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Pak Pujianto, saya persilakan. Silakan. Tes suara bisa didengar? Suara oke, Ustaz. Ya. Ustaz Puji, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Sesuai dengan amanat dari Pak Iskandar yang biasa mengisi tartil ya. Saya diminta untuk memimpin
membaca surat At-Tin, surat ke-95. Mungkin ada 1, 2, 3 yang bisa mengikuti gitu ya. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terlaknat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi gunung Sinai. Dan demi negeri Makkah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Puji sudah mengantarkan diskusi kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan penuh keberkahan untuk kegiatan kita. Selamat datang buat Bapak Ibu sekalian. Saya pantau ini sudah dari berbagai penjuru Bremen sudah hadir. Mungkin dari Frankfurt juga ada yang mengikuti. Sedikit pengantar Ustadz Abdul Muim. Kami di Bremen ini ada beberapa kegiatan dakwah yang cukup rutin juga. Ada Keluarga Muslim Indonesia Bremen, ada Muda-Mudi Indonesia Bremen, ada pengajian Bremen yang sekarang jadi host lah istilahnya. Karena pandemi ini kita biasanya ketemu, tapi sekarang sudah dimungkinkan virtual dan kita senang sekali bisa mendapat kesempatan nasihat dari Ustadz pada hari ini. Setelah ini saya persilahkan Ustadz untuk 30 menit disampaikan materinya untuk bisa nanti kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akan menemani jalannya diskusi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki pertanyaan bisa disampaikan di chat box. Nanti ketika sudah selesai materi juga bisa raise hand dan berkomunikasi langsung. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz. Tafadhol. Terima kasih Ustadz Rifki Furqan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul judi wal karam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam suasana ancaman virus corona, Allah masih sayang sama kita, masih diberi kesempatan hidup, sehat, dan bisa menghadiri majelis ta'lim lagi sambil bersilaturahim. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dan melindungi kita dari bahaya dan bala, termasuk keluarga kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah menjadi khalifah di muka bumi dan menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin, kemarin kata orang Medan, semalam saya orang Medan, saya ada di Munchen memberikan ceramah kepada masyarakat Muslim Indonesia di Munchen. Hari ini saya di Bremen. Jadi dengan alat virtual ini terjadi sustainable dakwah yang luar biasa. Kita bisa kayak terbang ke sana kemari, mendatangi planet bumi ini sampai ke 5 benua. Ini pun mungkin jamaahnya di 5 benua karena saya ikut share juga ke teman-teman di negara yang berbeda, karena saya punya teman sebagai diplomat di berbagai negara. Termasuk juga teman-teman di Departemen Luar Negeri, dan mudah-mudahan Ibu Menlunya juga ikut mendengarkan. Karena saya satu angkatan sama Ibu Menlu. Masya Allah. Hadirin sekalian, baiklah, sebelum masuk ke judul, tadi suruh kenalan dulu ya. Ya, kenalan dulu, Ustaz. Nah, 2-3 menit saya gunakan untuk kenalan. Nanti baru masuk ke pokok persoalan. Dari situ hitungan 30 menitnya ya. Jadi ini 5 menit pertama ini tidak dihitung dalam 30 menit. Siap. Baik, nama saya Abdul Mun'im. Abdul dan Mun'im. Kalau dipanggil Abdul saja, kata orang tua saya, menghina karena artinya hamba. Kalau dipanggil Mun'im saja ketinggian karena itu nama Allah. Jadi Abdul Mun'im itu pada dasarnya artinya hamba Allah, sama dengan Abdullah. Abdul dan Allah itu Abdullah. Abdul hamba Allah. Allahnya Allah. Kalau dipanggil Abdul saja atau Sidul, rendah sekali. Artinya budak, hamba. Tapi kalau tidak pakai si Abdulnya, Allahnya saja ketinggian. Nah, jadi kata ibu saya manggil nama saya lengkap ya, Abdul Mun'im. Saya lahir di Medan 59 tahun yang lalu, tanggal 12 Desember 1960. Cocok ya wajahnya, umur 59 tahun ya. Mudah sekali, Ustaz. Istri saya satu, insya Allah dari Sumatera Barat asalnya, tapi besar di daerah Medan dan kuliah di Medan, ketemu jodoh di Fakultas Hukum USU, dia di Sospol Tetanggaan. Anak saya 4, kami tinggal di 3 benua yang berbeda. Anak saya nomor 1 ada di Bahrain, di Asia Arab ya. Kemudian saya yang nomor 2 ada di Amerika, di New York, di PBB. Jadi asistennya Presiden General Assembly PBB, tapi dia dari PTRI New York. Kemudian yang saya ada di benua Eropa, dan anak yang 2 lagi ada di Jakarta. Kemudian sedikit mengenai identitas saya, pendidikan saya 2, jadi ada sekolah madrasah, kemudian sekolah umum juga. Jadi ternyata beruntung sekali, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa sekolah anaknya 2-2 lah, satu sekolah agama, sekolah umum, karena 2-2 jadi dapat, dan hasilnya beda dengan sekolah umum saja atau sekolah agama saja. Kemudian terus SMA-nya SMA 3, kuliahnya Fakultas Hukum USU, jurusan Hukum Internasional, S2-nya di UI, jurusan
ilmu hukum dan pengetahuan agama Islam. Saya sudah mencoba S3 di 3 perguruan tinggi, karena pindah-pindah belum berhasil. Tapi saya nggak putus asa, insya Allah. Terus karena saya bilang sama anak saya semuanya harus S3 ya. Nah, satu anak saya sudah doktor, satu lagi hampir doktor, yang 2 sudah selesai S2-nya. Kebahagiaan orang tua kalau anaknya sukses, terutama sekolahnya. Cucu saya 4. Kemudian saya jadi aktivis, dulu aktif di organisasi Al-Wasliyah. Sekarang saya termasuk salah satu ketua pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah di bidang dakwah. Jadi saya punya grup yang banyak seperti Muhammadiyah dan NU juga, ada perguruan tingginya. Kalau saya pulang, saya ikut melantik rektor pun bisa, mewisuda orang dan sebagainya. Kemudian dakwah keliling Nusantara, karena anggotanya bahkan kita punya perwakilan luar negeri di UK dan sebagainya. Saya juga aktif di HMI dulu, kemudian di KAHMI. Kalau saya pulang, saya biasanya selalu diminta jadi penceramah KAHMI di berbagai kegiatannya, terutama bulan Ramadan. Kalau lagi diadakan di rumah menteri, saya ceramah di sana, atau kadang-kadang di Istana Wapres, saya pernah jadi imam di sana. Kemudian saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat, jadi anggota KPK, tapi bukan yang ngerinya. KPK itu Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Jadi sekarang Komisi KPK-nya sudah mendirikan perguruan ada membuka S3 untuk dakwah dan beasiswa, mana tahu ada yang mau, mungkin bisa mendaftar tapi terbatas. Saya juga dulu pendiri Ijmi Orsat Jeddah, waktu saya bertugas di Jeddah tahun 90-93. Jadi saya memang banyak gaul di organisasi Islam, dan itulah mewarnai kehidupan dan karakter saya, sehingga walaupun karir saya sebagai diplomat, tapi itu berbarengan dengan dakwah. Kalau saya diplomat itu tahun 85 direkrut, 86 mulai, jadi sampai sekarang mau pensiun bulan November ini artinya 34 tahun. Tapi kalau pendakwah saya 10 tahun sebelumnya sudah cemplung di dunia dakwah. Senang sekali karena bahagia sekali jadi pendakwah ini. Kehormatan dunia akhirat rasanya didapatkan melebihi dari profesi yang lain. Nah, selama jadi diplomat saya juga, saya angkatannya Ibu Menlu sekarang, angkatan 12. Kemudian saya sudah di 6 negara bertugas, tapi kalau kunjungan sudah ke 5 benua saya datangi, insya Allah. Jadi banyaklah pemandangan yang saya lihat. Dari pengalaman itu nanti saya mau cerita yang setengah jam tadi, ini udah 5 menit lewat ya. Pernah juga saya ikut pasukan perdamaian PBB 1 tahun di Libanon Selatan sana, sama grup anak SBY Pak Agus. Setelah selesai itu saya jadi anggota veteran. Nah, ini baju veteran Republik Indonesia. Jadi saya anggota veteran, kalau naik kereta api dapat bonus diskon. Legion veteran. Jadi nanti katanya veteran itu boleh dikuburkan di makam pahlawan untuk menghormati pengabdiannya begitu. Kemudian saya juga pernah belajar Al-Quran, baca Quran dengan lagu. Jadi saya termasuk qori juga, cuma qori tidak internasional lah ya. Kalau disuruh baca Quran pakai lagu bisa. Cuma memang istimewanya kalau diplomat bisa baca Quran pakai lagu, orang melihat wah itu ada satu yang beda gitu ya. Nah, termasuk juga kok jadi ustadz diplomat itu satu beda. Memang saya bahagia sekali ustadz yang diplomat atau diplomat yang ustadz, pernah jadi TNI yang diplomat yang TNI. Lengkap. Lengkap. Itulah kira-kira gambaran saya, tapi jadi agak panjang karena diminta menjelaskan. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan kita acara dakwah ini juga silaturahmi itu bagian yang penting dari dakwah, karena dengan kenalnya kita merasa dekat. Dan tipe saya, karena saya orang Medan dan banyak sama orang Melayu, kalau kenal itu pasti jadi rasa saudara. Mudah-mudahan hadirin sekalian, walaupun kita nggak jumpa, setelah saya mengenalkan diri, rasakanlah saya saudaranya ya, karena memang innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Saya merasakan saudara-saudara Muslim Indonesia di Bremen itu saudara saya. Nanti suatu saat insya Allah kita ketemu langsung bertatap muka, tidak di Bremen, tidak di Frankfurt, tapi mungkin di Jakarta atau di mana saja. Tapi kita sudah kenal ya insya Allah. Baiklah, startnya 30 menit kalau mulai dari sekarang. Ini jam berapa ya? Sekarang pas 11.30 Ustadz, jadi
bagaimana semestinya menjadi Muslim di Barat kita mulai sekarang, Ustaz. Masya Allah. Baik. Dipersilakan, Ustaz. Hadirin sekalian, judul kita itu bagaimana semestinya menjadi Muslim di Barat. Tapi mungkin ada kurang satu, karena kita orang Indonesia, bagaimana semestinya menjadi Muslim Indonesia di Barat. Ini relevan sekali dengan kehidupan nyata kita, kontekstual dan sangat membumi karena kita harus berpikir bagaimana kita seharusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita perhatikan sejenak karena ini singkat. Saya mau bukan sekedar ceramah, tapi efek ceramah ini yang saya harapkan ada terjadi transfer of knowledge, transfer of spirit dari saya kepada hadirin sekalian. Setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar punya tekad dan semangat yang lebih dan insya Allah terbakar. Hadirin sekalian, kalau lihat judul, jadi sikap sebagai Muslim Indonesia di Barat, ada 4 kata yang penting. Saya perhatikan, mohon koreksi kalau saya salah, sekurang-kurangnya ada 3 sikap yang lahir dari orang Islam Indonesia yang ada di Barat. Barat itu, menurut pengertian umum, tidak sesuai dengan geografinya. Kalau geografinya itu kan, Barat itu sebenarnya kan pengertian geografi ya. Barat itu tempat terbenam matahari, Timur itu tempat terbit matahari. Tapi selalu disebut-sebut Barat itu pasti termasuk Eropa. Mana lagi? Amerika, Australia, padahal di sana tempatnya. Selandia Baru. Mungkin ini pengertian yang ada hubungannya dengan budaya atau karena kulit putih dan sebagainya, atau karena budayanya sama. Itulah pengertian Barat secara umum. Nah, selebihnya itu tidak Barat. Afrika, Asia itu bukan Barat, disebut bukan Barat. Tapi orang Afrika, orang Asia pun terbagi lagi nanti kelompoknya, ada Arab dan bukan Arab, ada India, ada Cina dan sebagainya. Nah, kita bicara di Barat, karena kita sekarang ada di Barat, kita bicara orang tentang Islam dan kita bicara tentang Indonesia. Bagaimana kita bersikap sebagai orang Islam Indonesia yang ada di Barat. Nah, itu menempatkan posisi judul ini ya. Mudah-mudahan tercapai targetnya dalam waktu singkat ini pembicaraannya. Menurut yang saya lihat secara empirik dengan kasat mata, sekurang-kurangnya ada 3 tipe orang Islam Indonesia yang tinggal di Barat ini. Tipe pertama, orang yang punya misi keagamaan dan misi kebangsaan. Keagamaannya, kalau orang Indonesia dia membawa misi Islamnya. Kita bicara Islam karena kita di lingkungan Islam ya, ada agama yang lain kita nggak bicara karena kita orang Islam, bicara Islamnya aja. Tapi sesungguhnya masih ada agama yang lain. Kalau melebar nanti waktunya nggak cukup. Yang kedua ada misi kebangsaan. Nanti kita uraikan. Yang kedua, tipe manusianya ada yang cuma penggembira aja, nggak peduli. Dia nggak punya misi keagamaan, nggak punya misi kebangsaan, pokoknya dia kayak numpang hidup aja di sini. Dia datang, dia belajar, kadang-kadang dia kerja cari makan, udah datang kerja, sekolah, pulang, datang kerja, sekolah, pulang, udah dia nggak ikut-ikutan. Urusan lain-lain pun pokoknya dia di sini bisa sekolah, bisa kerja, atau bisa menghasilkan ilmu yang dia cita-citakan. Tipe yang ketiga adalah manusia Islam Indonesia yang meninggalkan Islamnya, meninggalkan Indonesianya. Makin jauh dia dari Islam, makin jauh dia dari kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, dia larut dengan budaya setempat. Dia bangga dengan budaya setempat, dia ikut larut dengan segala suasananya, dan dia kadang-kadang malu jadi orang Indonesia, dan tidak pernah menunjukkan keislaman. Dia sebagaimana orang Barat, begitulah dia. Bahkan kadang-kadang dia caci bangsanya sendiri, apa itu Indonesia, apa itu Islam. Itu ada. Kalau mau diriset mungkin bisa, tapi ini hanya bahan diskusi ya. Saya bukan orang yang pintar mengajar, tetapi saya hanya
mengantarkan diskusi, nanti kita diskusikan 3 tipe ini. Saya tidak tahu di antara kita pemirsa ini ada di tipe mana. Apakah kita di tipe yang punya misi kebangsaan dan keagamaan, atau kita orang yang penggembira, tidak ada kemana-mana, individualis. Apa kita masuk ke tipe ketiga, larut dengan keadaan di mana kita berada sekarang ini. Hadirin sekalian, tipe pertama, semestinya kita sebagai orang Islam punya misi keagamaan. Allah mengatakan, sebagai orang Islam itu, kita itu, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu dijadikan manusia ini sebagai khalifah muka bumi. Karena itu kita mau merasa bahwa kita ini pemimpin. Kalau orang Batak semua merasa pemimpin ya. Poras ketua katanya, artinya semua pemimpin. Entah siapa yang dipimpin nggak tahu ya. Tapi semua pemimpin. Kullukum ra'in. Dalam hadis juga disebutkan kamu itu semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kamu. Karena itu seorang yang merasa dirinya pemimpin, dia punya misi keagamaan. Kemudian di surat yang lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummah. Kamu itu, orang Islam itu aku pilih sebagai umat terbaik di antara umat yang lain. Benar nggak ya? Nggak mungkin nggak benar firman Allah. Tapi kok bisa ada orang Islam lebih loyo dari orang Eropa di sini? Orang Eropa ini pintar ilmunya, banyak duitnya, ya kan? Canggih teknologinya. Kita orang Islam bisa melebihi dia nggak? Nah, nanti kita lihat. Kita sesungguhnya lebih rendah apa lebih tinggi atau sama-sama orang Barat ini. Tapi di Barat ini juga ada orang Islam. Jadi Islam ini sebenarnya tidak dibagi oleh lingkungan geografis Barat dan Timur, karena Islam ini universal. Tapi orang Islam itu harus bisa tampil lebih unggul dari yang lain. Kenapa unggul? Ada 3 kerja utama. Kalau orang Islam ini mengerjakan yang 3, insya Allah dia unggul dari semua bangsa-bangsa lain. Semua yang lain. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kerjanya cuma mengajak orang berbuat baik aja. Ya siapa yang nggak unggul ngajak berbuat baik aja. Seluruh sekolah, seluruh disiplin, jaga akhlak yang baik. Ya kan? Kemudian berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya unggul lah, orang kerjanya ta'muruna bil ma'ruf. Selain dia berbuat baik, dia ajak semua orang berbuat baik. Tidak ada sedikit pun dalam pikirannya, dalam misi hidupnya untuk mengajak orang berbuat jahat. Ya unggul lah. Keunggulan Baratnya salah satunya dia membawa misi ke materialisme tadi. Nanti kita bahas. Yang kedua, tugasnya kenapa bisa jadi unggul? Wa tanhauna 'anil munkar. Dia mencegah kemungkaran. Cara mencegah kemungkaran dalam hadis ada 3 metode yang kita kenalkan. Man kana minkum man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu lihat kemungkaran, fal yughayyir, dia dicegah dengan tangan, tonjok, pukul, hantam kalau pakai fisik. Kalau pakai kekuasaan, buatlah peraturan, tanda tangani. Tidak boleh diskotik malam-malam perempuan laki-laki berhubungan misalnya. Nah, itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau nggak sanggup, mungkin Anda lebih lemah orangnya, mungkin atau nanti berhadapan dengan pihak berwajib, Anda salah, file yughayyir fa'ilam yastati fabilisan, pakai lisan. Nah, kayak saya nggak bisa main tonjok, mukul dan sebagainya, melarang orang maksiat itu, saya pakai lisan aja. Ajak aja orang berbaik pakai lisan, itu udah tingkat 2 itu. Saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya keberanian pakai fisik, lagi pun tidak punya wewenang, saya pakai lisan lah. Omong, jangan diam. Kita melihat satu kebatilan, kita diam, nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Tapi kalau sudah kita sampaikan, kita larang, tapi orang masih tetap berbuat, terserah dia sama Allah. Selanjutnya, terserah Anda, kita bilang, saya hanya menyampaikan. Nah, kalau nggak sanggup, ya pakai hati aja, benci, jangan ikuti perbuatan itu, jangan ikut di dalamnya, jauhi maksiat itu. Nah, yang ketiga apa? Supaya jadi unggul, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah pasti terjaga kehormatannya dan sangat dihormati orang lain. Cobalah lihat orang yang menjaga agama dan akhlak. Saya misalnya selalu tampil jadi ustadz. Kalau ketemu orang,
Assalamualaikum, cara Assalamualaikum pun sambil membungkuk dirinya, menghormatinya. Karena kita memelihara iman tadi itu. Luar biasa, diangkat Tuhan derajat kita, kehormatan kita. Nah, kalau nanti saya datang ke satu tempat, saya disambut, disuruh duduk yang paling depan. Mau bicara saya, diundangi orang banyak seperti ini kan panitia yang sibuk ini hanya untuk mendengar ngomongan saya. Indah sekali. Kita kadang-kadang mau bicara sama orang mau dengar aja syukur 1-2. Ini enggak, diundang sengaja orang banyak untuk dengar di pembicaraan kita. Wah, bahagia sekali. Itulah keunggulan, kehormatan yang diterima kalau melakukan 3 hal tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita di barat ini mempunyai misi agama. Kita harus tunjukkan kepada masyarakat barat ini bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada lebih tinggi daripadanya. Itu harus kita tunjukkan dari sikap pribadi kita. Saya melihat banyak sekali peluang kita di sini untuk mengembangkan Islam tanpa dengan tekanan, tanpa dengan politik, tapi secara alamiah saja. Dulu memang orang Islam di barat ini sedikit. Sehingga sebagian orang mengenal Islam itu penuh dengan kebencian dan kekesalan. Kenapa? Dia mendengar ajaran Islam itu dari media. Media itu banyak yang kontra Islam, menceritakan Islam yang negatif saja. Bodoh, penjahat, teroris, apalagi macam-macam lah yang jelek-jelek. Sehingga dia benci sama Islam karena dia nggak tahu Islam dengan sebenarnya. Atau dia tahu dari orang lain yang benci Islam, sehingga begitu mendengar Islam panas otaknya. Tapi sekarang karena udah banyak Islam di barat, dia melihat sendiri Islam itu dari orang Islam. Nah, misalnya karena kita orang Islam ada di barat sini sekarang, sama-sama bekerja, ketika misalnya sholat zuhur, yuk makan yuk. Bagi orang Islam yang membawa misi Islamnya, dia bilang, maaf ya, saya sholat dulu sebentar. Kaget itu orang, ada rupanya manusia yang bilang Islam itu kayak gini, disiplin. Oke, habis sholat pergi. Besok diajak lagi gitu lagi. Berhari-hari begitu, kagum dia. Ternyata Islam itu sangat disiplin, nomor 1, Tuhannya nomor 1. Dia memang nggak ngajak orang, ayo sholat, ayo Islam, enggak. Tapi dia bilang, tunggu dulu. Malam hari diajak, yuk, dugem yuk. Diskotik. Oh maaf, saya dilarang oleh agama saya karena itu haram. Kalau Anda silakanlah, kalau saya mohon izin ya, saya nggak ikut. Wah, bingung lagi kan? Terus minum yuk, kan enak. Ini lagi dingin-dingin biar menghangatkan badan. Oh, maaf, saya nggak minum karena ada alkoholnya, dilarang. Cukup itu aja, nggak ngajak orang, nggak apa tuh, cuma memberitahu kalau Islam itu begini. Banyak sekali orang jadi masuk Islam di Eropa ini karena melihat praktek Islam dari pribadi Muslim yang punya misi itu, mencontohkan dengan sikap, nggak pakai bicara. Jadi akhirnya banyak orang masuk Islam di Barat ini tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan contoh. Memang ada sebagian ciri-ciri orang Islam yang tidak mengamalkan Islam, membuat orang makin benci sama Islam karena tingkah lakunya aneh. Mabuklah dia sini, main perempuan sana sini. Ya, orang Islam yang begitu kontraproduktif, merugikan Islam. Tapi jamaah yang hadir ini saya kira manusia-manusia yang membawa misi keagamaan. Kasih contoh Islam yang indah, Islam yang mulia, yang terhormat, yang mempunyai akhlak yang baik. Dari kita kalau sekiranya ada orang masuk Islam, luar biasa. Saya punya besan di Amerika. Saya pernah ke Amerika, di Atlanta sana. Apa katanya? Sekarang di sini orang masuk Islam itu ngantri katanya. Kita adakan hari Sabtu, minggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, untuk menjelaskan siapa yang mau mengenal Islam, datang. Mereka datang ngantri, bahkan masuk Islam. Nah, sekarang ngantri masuk Islamnya karena mereka tahu sendiri Islam itu bagaimana. Ada lihat mereka dengar suara azan, masuk Islam dia. Ada dengar baca Quran, masuk Islam. Ada yang bilang, lihat pergi haji, masuk Islam. Ada melihat dari sikap. Kita kan Islam Indonesia ini suka ngajak orang makan atau nah, jadi kita sebagai orang Islam Indonesia di sini, masaklah makanan yang enak, kirimlah sama tetangga, tunjukkanlah hal yang baik. Biasanya kalau orang diberi makan, dan dia mau nerimanya enak, pasti ada rasa simpati, kagum, dan dekat.
Melalui pintu inilah orang banyak masuk Islam. Saya yakin sekarang itu masjid ada di mana-mana di Eropa ini. Di Jerman ini kata kabarnya lebih 2.500 sudah masjid. Makanan halal hampir setiap tempat ada, dan di Frankfurt ini nggak jarak dekat itu ada, dan pemerintah di sini baik sekali, nggak dia ada melarang-melarang itu, seperti karena itu masalah hak si manusia, keyakinan beragamanya. Kemudian nggak sampai 5 menit sekali saya lihat orang banyak pakai kerudung, baik rombongan maupun sendiri, nggak ada yang nyerang. Kalaupun ada Islamophobia itu 1-2 itu kemudian di blow up sama koran, seolah-olah di sini Islamophobia. Enggak, orang Jerman enggak fobia sama Islam, baik mereka. Nah, saya bukan ngarang-ngarang, ini fakta empirik yang saya lihat di lapangan. Kalau ada 1-2, misalnya ada partai politik, ya paling 1, yang lainnya itu baik, diam aja, dia nggak mengganggu Islam. Bahkan kadang-kadang kerjasama. Pemerintahnya kadang-kadang memberi tempat, memberi subsidi kepada kegiatan Islam. Saya dengar dari teman-teman di beberapa tempat dikasih pakai masjid, kalaupun suruh bayar murah, kadang-kadang disubsidi lagi. Jadi kalau ada orang mengembangkan Barat itu benci Islamophobia, itu propaganda yang salah, kontraproduktif. Tidak, mereka baik, mereka menghargai hak ajasi. Kita di sini tenang. Saya di sini nggak pernah ada gangguan. Saya udah 2 tahun saya di sini. Mungkin pengalaman kita beda-beda, tapi jangan tonjolkan negatifnya. Saya kira dalam keseluruhannya ada 100%, mungkin negatifnya 1-5 aja, 95%-nya itu baik. Janganlah sampai yang 5% negatif itu menutup kebaikan yang 90%. Nah, ini tinggal mindset kita aja, cara berpikir kita. Sesungguhnya orang Barat ini terbuka untuk Islam, dan diam-diam mereka senang kepada Islam. Kenapa? Mereka ini di sini kalau mau kita pahami, pahamnya itu materialisme. Materialisme itu orientasinya ke akal saja, hitung-hitungannya akal saja, kurang ke kolbunya. Jadi mereka unggul dari segi akal, maju mereka bidang teknologi, maju mereka bidang keuangan dan informasi dan sebagainya. Tapi mereka punya kekurangan, kolbunya gersam. Coba lihat ya, ini fakta. Kelihatannya orang Barat ini sudah mulai malas berumah tangga. Karena yang laki-laki sama perempuan sama-sama eksis. Tanpa nikah pun mereka bisa. Akibatnya mereka tidak punya anak. Kalau punya anak 1, dan ini terancam kelangkaan penduduk. Akibatnya mereka membuka diri untuk orang-orang lain datang kemari, sama sepanjang bisa kerjasama tidak mengganggu, mereka welcome saja kelihatannya. Nah, mereka tidak punya efek dari materialisme, mereka itu individualis, main sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau bersama-sama pun bayar masing-masing. Kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau ada duit traktir orang, itu kebiasaan kita. Nah, kemudian mereka itu ada di lifestyle, terutama anak mudanya. Anak mudanya itu coba kita lihat, orang di sini orientasinya berebut kepada pakaian yang bermerek. Kalau kita milih yang sale ya kan, habis waktu, habis duit dicari hanya untuk dikorbankan mencari pakaian yang bermerek. Padahal mereknya aja yang mahal, tapi bajunya lebih kurang aja. Saya lebih lihat kepada kegunaan aja, bukan merek. Yang kedua, makan. Nah, restoran sana, restoran sini dengan biaya yang mahal dan pengorbanan banyak. Yang ketiga, olahraga dengan biaya mahal, waktu yang banyak, nge-gym sana, nge-gym sini, nonton bola dengan cara yang mahal. Kemudian hiburan, musik, dugem sampai malam hari, minum minuman keras. Itulah kehidupan lifestyle itu. Hidupnya kalau nggak di rumah, di kafe, di kantor, itu saja. Jauh dari masjid. Jadi akibatnya lalai. Dalam Islam yang ada diingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah membuat kamu jadi lalai, akhirnya kamu masuk ke kubur. Hati-hati. Siapa yang ikut hedonisme nanti lupa usia, tahu-tahu udah tua, kok nggak pernah ke masjid, kok nggak hafal Quran, kok nggak tahu Islam, nggak tahu halal haram, kok nggak tahu mana syarat, mana rukun, karena larut dengan budaya sini. Nah, karena itu kita Islam tunjukkan kita tidak manusia hedon. Kita tidak ikut dalam hedonisme itu, kita tidak ikut dalam lifestyle itu, walaupun kita beli baju, kita juga makan,
Tapi beda, kita cukup sederhana dan itu bukan tujuan bagi kita, itu hanya alat. Tujuan kita adalah mencari ridho Allah dan surga. Beda sekali. Mereka sekuler, mereka memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Kita nggak sekuler, nggak boleh. Kemudian mereka apalagi di sini yang kadang-kadang ada yang ateis lagi, mereka jauhi agama. Mereka juga materialisme untuk mengukur maju mundur itu dari segi materi. Kalau dia punya uang, dia punya jabatan, dianggap hebat, dan itu yang berhasil. Kalau yang nggak punya uang, nggak punya jabatan, dianggap itu gagal. Tapi itulah kalau materialisme. Kita di Indonesia itu lebih ke spiritualisme, tapi spiritualisme yang beragama itu beda lagi dengan spiritualisme saja. Spiritualisme saja misalnya kita banyak menghabiskan waktu berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lain. Ada sunatan, ada kawinan, ada menghadiri ulang tahun, macam-macam. Banyak waktu kita habis untuk urusan seperti itu. Tapi kita juga banyak menyediakan waktu di masjid untuk beribadah, malam hari untuk bertahajud dan sebagainya. Kita kaya rohani, tapi memang karena waktu kita terbatas nggak mungkin dua-dua kita kuasai, akibatnya kurang kita dari segi materialisme. Orang Barat ini pun karena fokus ke materialisme, mereka kurang spiritualismenya. Jadi memang susah mendapatkan manusia yang sempurna, baik individu maupun negara. Negara yang maju materialismenya, biasanya spiritualismenya kurang. Negara atau individu yang hebat spiritualismenya, materialismenya bisa kurang. Biasanya kalau orang udah maju, kaya, punya pengetahuan, jarang ke masjid. Nggak hafal Quran. Susah lah, apalagi anak gadis kepingin cari calon pemimpinnya, jadi suaminya itu yang pintar, ilmunya tinggi, uangnya cukup, dekat kepada Allah, rajin beribadah, susah nggak ada. Biasanya yang rajin beribadah, ilmu agamanya agak dalam, ilmunya biasa-biasa saja, hartanya juga sedang-sedangan aja. Dan begitu juga yang punya harta yang banyak dan ilmu yang banyak biasanya agak sombong, agak menjauhi Tuhan, menjauhi agama, bawaannya sok. Jadi memang Barat sama Timur ini dari segi kebudayaan harus sama-sama, baru indah. Nah, Barat ini membutuhkan spiritualisme dan agama. Inilah peluang kita untuk mengisinya supaya indah. Bayangkan Barat yang memimpin kemajuan sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak diisi agama, jatuhnya jadi kapitalis. Dia untuk menumpuk kekayaan, kadang-kadang mengeksploitasi manusia lain. Kadang-kadang di-create peperangan supaya orang perang, sehingga hasil teknologi senjata bisa dijual, dia jadi kaya. Padahal di sisi lain, dia punya perhatian terhadap human right, kemanusiaan. Dia suka membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang mengalami bencana alam, bahkan refugee pun dibantu. Tapi bertentangan, satu sisi dia punya sifat kemanusiaan, tapi sisi lain demi untuk kekayaan dan kekuasaan, dia melakukan eksploitasi manusia satu terhadap manusia lain. Sekiranya Barat ini kita isi dengan agama Islam dan dia memimpin dunia, dunia ini akan bahagia sekali. Orang Baratnya bahagia, manusia yang lain bahagia, nikmat sekali hidup. Tapi kalau kita biarkan di Barat ini tetap materialisme, tidak diisi dengan agama dan spiritualisme, nggak tahu kemana arah perkembangan dunia ini. Sekarang COVID ini kan dicurigai nih. Ini memainan kapitalis atau siapa ini? Kenapa jadi begini? Nah, jadi mudah-mudahan kita yang di sini punya misi keagamaan. Yang kedua, karena waktu kita singkat, kita harus punya misi kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia, tinggal di Barat ini, kita adalah sebagai duta-duta bangsa. Waktu kita 10 menit lagi ya. Duta-duta bangsa. Duta resminya saya sebagai diplomat dan teman-teman yang ada di konsulat, di kedutaan, itu ada SK-nya resmi dari pemerintah, digaji, itulah duta bangsa yang resmi. Tapi semua bangsa Indonesia di sini adalah duta-duta bangsa
yang informal. Karena apa? Kita sadar nggak bahwa kita ini bukan individu hadir di sini. Kalau misalnya saudara Rifki membuat kejahatan di sini, yang dibilang jahat bukan Rifki, yang dibilang jahat ini orang Indonesia. Ada 270 juta nama yang tergantung dari pribadi kita. Kalau kita sendiri melakukan kejahatan, itu yang malu 270 juta di belakang kita. Tapi kalau di sini kita punya akhlak yang baik, kita tunduk dan patuh dengan peraturan pemerintah. Karena kita ada di negara orang, kita harus tunduk dengan peraturan setempat. Meskipun kita orang Indonesia, kita nggak bisa memberlakukan hukum Indonesia di sini. Kita harus junjung tinggi peraturan setempat di sini, karena kita ada tinggal di sini. Kita hormati itu dan kita harus patuhi itu. Nah, dalam hal-hal yang bertentangan dengan budaya dan agama kita diskusikan karena kita pada dasarnya ingin bersahabat. Karena itu sebagai duta bangsa harus ada misi kebangsaan. Di dalam dunia diplomasi ada namanya people to people contact. Hubungan manusia satu dengan manusia lain. Kalau kami sebagai diplomat, kesempatan people to people contact-nya terbatas karena kami lebih banyak di kantor mengolah administrasi dan perencanaan. Sekali-sekali kami turun bernegosiasi dengan orang. Tapi kalau Anda di luar diplomat, tiap hari melakukan people to people contact. Benar nggak, Mas Rifki? Tiap hari kan pergi sekolah atau kerja, ketemu sama orang Jerman di sini, bukan hanya Jerman, bangsa-bangsa lain, tiap hari berdialog. Nah, saat itulah kita ceritakan, negara saya bagus, saya orang Aceh, datang dong ke Aceh, lihat negara saya. Kalau kamu nggak datang, kamu nggak lihat indahnya negara saya, enaknya makanannya. Tapi kalau kamu udah datang ke sana, kamu merasakan. Nanti kalau kamu datang, aku bantu supaya saudaraku nanti jadi guide gratis, nggak bayar. Nah, pasti dia senang. Itulah tugas kita sebagai bangsa yang punya misi kebangsaan. Tapi sekiranya kita merusak citra, kita memperkosa orang di sini, kita melanggar peraturan di sini, berarti kita merusak kehormatan bangsa kita. Kita harus jadi agen-agen bangsa yang mulia. Kita harus jadi manusia yang mengangkat derajat dan kehormatan bangsa Indonesia, karena kita orang Indonesia. Nah, dan kita harus ajak mereka supaya mereka datang ke negara kita jadi turis. Kalau turis banyak ke negara kita, itu diikuti dengan kerjasama ekonomi dan ekonomi kita meningkat. Karena itu manusia-manusia yang punya misi kebangsaan, dia akan melakukan sesuatu untuk mengangkat derajat dan kehormatan bangsanya supaya dihormati. Karena dengan orang menghormati bangsa kita, kita akan dihormati juga. Atau dengan orang menghormati kita, bangsa kita pun akan dihormati juga. Jangan jadi bangsa yang dihina orang. Bangsa yang rendah, seolah-olah bangsa yang menumpang, bangsa yang peminta-peminta. Jangan. Kita di sini kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang terhormat, mulia. Kita juga punya andil, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak dipunyai orang di sini, tapi kita juga membutuhkan sesuatu yang dipunyai orang sini untuk kita saling bekerja sama. Karena dalam Islam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita harus saling kerjasama untuk berbuat baik dan berbuat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua nggak perlu dijelaskan banyak-banyak. Ada kan di antara kita ini penggembira aja, nggak peduli. Nggak peduli dia sebagai orang Islam, nggak peduli dia sebagai bangsa Indonesia, pokoknya dia datang sini jadi kayak benalu aja. Dia datang sehari mau sekolah, belajar, pulang, belajar, pulang. Kadang-kadang yang kurang duit dia kerja, udah. Dia nggak peduli agama, nggak pernah gabung sama komunitas Islam, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah memikirkan bagaimana membangun masjid, bagaimana saling tolong-menolong, nggak pernah ikut dia. Dia hanya sekolah aja, pulang ke rumah sekolah. Kemudian masalah kebangsaan pun nggak pernah dia membangun citra Indonesia supaya terhormat, mulia, dikagumi, nggak ada. Pokoknya dia individual aja. Mungkin ada tipe itu. Tapi nggak usah saya uraikan karena udah mudah kita memahaminya. Ada tipe ketiga, lebih parah lagi. Dulu mungkin dia masih sering ke masjid, mau dia sholat. Setelah ada di dunia barat ini, bukan hanya di Jerman aja ya, mungkin di Amerika, mungkin di Australia, nggak pernah lagi ke masjid. Nggak pernah lagi dekat ke agama. Bahkan dijauhinya, lupa di agamanya. Dan saya banyak mendapati, istri saya ikut ngajar baca Quran,
Dulu bisa baca Quran, sekarang udah nggak bisa lagi. Akhirnya terpaksa belajar lagi baca Quran. Ini orang-orang yang nggak punya misi keagamaan dalam dirinya. Dia larut dengan suasana sini, ditinggalkannya Tuhan, ditinggalkannya agama, ditinggalkannya masjid, ditinggalkannya komunitas Islam. Dan tidak punya misi kebangsaan juga. Dia nggak peduli dengan budaya Indonesia. Malah terbalik. Dia lebih senang minum minuman keras daripada jamu. Seharusnya terbalik. Ketika kita kemari, orang Barat bilang, minumlah minuman keras yang minum kami. Bilang, saya tidak boleh. Ketika dia datang ke tempat kita, jangan kita juga menghidangkan minuman keras. Kita hidangkan jamu sama dia. Kenapa? Itu budaya kita. Jangan menggolkan gawang di gawang bola ke gawang sendiri. Masa ketika kita pergi ke Barat, kita ikut minuman keras karena itu dihidangkan oleh saudara kita di sini. Giliran dia datang ke kita, kita hidangkan juga minuman keras. Mana misi kita? Bilang ketika kita dihidangkan minuman keras, maaf ya, kami bukan minuman kami jamu. Kalau ada jamu, ini ada. Nah, ketika dia datang ke rumah kita, jamu yang kita kasih, jangan minuman keras, karena itu budaya kita. Pakai baju, boleh pakai baju jas, tapi itu bukan pakaian Indonesia pakai batik. Jadi ketika kita kemari pakai jas, oke pakai jas, tapi ke Indonesia suruh pakai batik dia. Supaya kita jangan menggolkan bola ke gawang sendiri. Mana misi kita? Tapi ada memang saudara kita yang larut. Dia benci dengan Indonesia, dia jauhi Indonesia, dia caci Indonesia, dia bangga dengan bangsa di mana dia tinggal, dia puji-puji, dia larut, dan segala budaya yang hedonisme tadi, lifestyle-nya itu dia ikuti, sehingga dia hilang dari peredaran kita, baik dari lingkungan agama dan lingkungan kebangsaan. Saya kira sudah 30 menit waktu saya pas. Mudahan ada manfaatnya, agak ngebut sedikit speech bicaranya, tapi saya yakin mudah-mudahan tertangkap, karena saya yakin semuanya serius, fokus dalam pembicaraan ini, tapi saya yang butuhkan, efek dari ceramah ini akan terlihat dari diskusi kita. Demikian, Saudara Rifki, silakan dipimpin diskusi ini yang lebih hangat lagi, yang lebih hebat lagi, menarik, supaya kita menjadi manusia mulia, kuat agama, kuat berbangsa, dan sukses dunia akhirat. Terima kasih. Siap, Insya Allah Ustaz. Wow, memang unik sekali nih kalau kita mendengar nasihat agama oleh praktisi ya Ustaz. Saya aja nih udah punya beberapa pertanyaan, tapi memang keistimewaan seorang moderator tuh bisa ini ya Ustaz. Tapi saya ingin memberikan kesempatan juga kepada para pendengar. Kalau saya bisa menyimpulkan nih Ustaz, kalau sesederhana ada pertanyaan bagaimana semestinya kita sebagai seorang Muslim Indonesia berperilaku di Barat, tadi dari Ustadz Abdul Mun'im bilang paling tidak harus mengemban dua misi ya Ustadz. Misi dakwah iya, dan misi kebangsaan juga iya. Jadi jangan lupa bahwa kita seorang Indonesia, tapi yang harus lebih tidak boleh dilupa adalah sebagai seorang yang beriman ya Ustadz. Jadi harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Saya berikan kesempatan mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung unmute dan berinteraksi dengan Ustadz. Sambil menunggu nih Ustadz, saya ingin bertanya langsung nih Ustadz, ya boleh ya Ustadz? Silakan. Langsung aja nih. Saya bertanya, diskusi lah. Oh ya, diskusi. Jadi kan Ustadz, ini kan katanya tadi udah pernah berkunjung ke berbagai benua, sudah pernah bertugas tadi kalau yang nggak salah dengar tadi itu kan pernah di Jeddah dan sekarang di Jerman lah. Paling nggak kan yang saya udah dengar itu ada dua negara, dua tempat itu Ustadz. Dan dua tempat itu kalau kita tempatkan dalam konteks kita kenyamanan beribadah, kan berbeda sekali ya Ustadz. Di Jeddah memang kita mayoritas Islam, sementara di sini kita jadi minoritas. Kalau yang bisa diceritakan nih Ustaz, karena apakah hidup di negara mayoritas Islam seperti misalnya ketika kita di Indonesia dengan kita seperti di sini, kan kadang-kadang kita kebawa suasana juga ya kan, kebawa bagaimana lingkungan nih Ustaz. Kalau dari pengalaman Ustaz tuh bagaimana kita bisa menjaga semangat gitu Ustaz, menjaga
kondisi keimanan gitu. Apalagi tadi yang Ustaz sampaikan sangat relevan terkait dengan pandangan materialisme nih, tentang bagaimana yang dilihat materinya. Kalau kamu sukses ya kamu harus kaya gitu kan. Tapi kenyamanan kita beribadah kan sesungguhnya juga kekayaan juga. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang kita menjaga konsistensi kita dalam menjaga diri kita supaya tetap dalam iman dan Islam ini, Ustaz? Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian yang lain ingin diskusi juga, Ustaz. Ini saya menyimpulkan sementara, mungkin saya salah. Kalau nggak ada yang berdiskusi, berarti tadi itu entah ngelamun, nggak ikut diskusi. Kalau serius, pasti ada reaksi, ada terjadi interaksi. Baiklah, nggak apa-apa, kita tunggu. Ya. Nah, kalau nggak panas, saya nanti mengkategorikan yang mana nih ya. Oh. Kalau kita tipenya manusia yang punya misi, ya. Sadar bahwa kita sebagai khalifah, pasti kita kuat. Kita tidak diwarnai, tapi kita mewarnai. Dimanapun kita berada. Nah, orang yang mewarnai, dua, warna keagamaan dan warna kebangsaan. Di Arab, banyak masjid memang. Di situ, cantik-cantik masjidnya. Karpetnya tebal-tebal. Lampunya terang-terang. Terutama di Saudi. Saya pernah di Saudi, pernah di Sudan. Kalau Sudan, negaranya ya tidak makmur seperti Saudi ya. Pernah di Oman, pernah di tugas di Yaman, tapi di luar Yaman saya berada. Pernah di Lebanon. Banyak negara Arab. Sudan walaupun di Afrika, tapi dia bahasa Arab dan kategorinya di Arab, Islam. Itu interaksi, kedekatan, kejiwaan itu kuat sekali karena disatukan oleh persaudaraan Islamnya. Cuma beda-beda dengan di sini karena di sana itu keislamannya kuat, kemudian spiritualnya kuat, budaya kekeluargaan. Saya sering diajak makan ke rumah. Mereka paling suka ngajak makan ke rumah. Kalau mereka ngajak makan ke rumah, tuan rumah sendiri yang mengidangkan dengan bangganya, walaupun dia direktur, dia profesor apa. Kalau kita datang, dia sendiri yang menghidangkan. Enak sekali kekeluargaan di sana. Tapi ada juga yang karena dia kaya, dianggapnya kita kelas 2, kurang menghargai, macam-macam lah itu. Tapi memang beda suasana dengan di barat ini. Di sana, kalau di Saudi, kita nggak pernah ada diskotik, nggak pernah kedengaran, bioskop pun tak ada dulu di situ, sekarang katanya baru ada. Tapi juga kita seringnya ke Mekah, umroh, haji. Saya, alhamdulillah kesempatan udah 7 kali hajinya. Keluar dari Saudi pun ada lagi kesempatan. Umrohnya udah berapa ratus kali, nggak tahu lah. Pokoknya saya ada kesempatan, saya umroh masuk ke Ka'bah pun saya udah pernah, ke Gua Hira juga udah pernah, saya datangi ke Masjid Nabawi dan sebagainya. Memang suasana spiritualnya, keagamaannya tinggi sekali di sana. Suasana kekeluargaan. Jadi kadang-kadang orang merasa enak sekali hidup di Barat. Kita yang lama di Arab, lebih enak lah di Arab. Begini ya, banyak orang salah dikira bahagia itu ada terletak dalam benda-benda. Banyak harta, banyak mobil, banyak kaya, banyak ilmu. Padahal bahagia itu ada di hati, bukan di benda. Benda itu cuma alat. Nah, kalau Islam melihat, bukan benda itu yang membuat kehormatan, bukan buat benda itu ukuran kejayaan. Ukuran kesuksesan itu hatinya bahagia dan gembira. Apalah artinya duit banyak, ilmu banyak, tapi di rumah sendiri aja termenung, lonely. Apalah artinya kalau duit banyak tapi mabuk aja, otaknya tuh nggak normal, mereng selalu. Apalah artinya banyak ilmu banyak duit tapi keluarganya nggak utuh, berantem sendiri, anaknya pun nggak mau sama-sama orang tuanya. Apa artinya itu? Hidup bahagia yang sesungguhnya ada dalam hati, hidup bersama keluarga, suami istri. Dalam Islam mengatakan baiti jannati. Nah, kalau di Indonesia, di Arab, baiti jannati itu mudah. Tapi kalau di Eropa ini saya lihat baiti jannati itu, rumahku jadi sorgaku itu agak susah. Kayak neraka di rumah, sendiri, nggak ada orang, masak sendiri, semua sendiri. Kalau di sana, aduh enak sekali, istri masak, kita cari duit. Terasalah hakikat kebahagiaan itu. Itu jawaban saya sementara. Ya, Ustaz. Menarik sekali tadi Ustaz bilang tentang baiti jannati itu. Saya juga jadi berefleksi dalam kondisi pandemi begini, Ustaz. Ini mungkin saya ngobrol kadang sama istri itu ngelihat di Indonesia mungkin
kok susah sekali orang stay at home gitu ya, tinggal di rumah. Apa jangan-jangan mereka itu juga nggak betah di rumah gitu ya, Ustaz? Jadi ada kebutuhan untuk lebih berkomunikasi lebih intens mungkin dengan sesama orang yang di rumah karena mungkin sibuk nyari materi ya, Ustaz. Pergi masih gelap, pulang udah. Jadi begitu sekarang harus beraktivitas di rumah. Jadi memang tadi pesan yang dari Ustaz sampaikan, kekayaan itu asalnya di hati itu perspektif yang memang harus sering kita ingat-ingat lagi ya, Ustaz. Nggak semua itu dunia gitu ya, Ustaz. Jadi di dunia ini nggak boleh ekstrim-ekstriman. Ekstrim materi nggak bisa, ekstrim spiritual aja nggak bisa. Semuanya butuh. Kita butuh spiritual, tapi butuh material. Ketika kita membangun spiritual tanpa material, nggak bisa juga kita hidup. Kita butuh material, tapi melepas spiritual nggak enak juga hidup. Yang enak itu material spiritual ada. Kenapa di Indonesia itu udah disuruh di rumah, tapi keluar juga? Ya dia butuh makan. Betul. Nggak ada makanan. Yang kedua juga butuh spiritual. Di rumah sendiri nggak enak. Biasanya berteman, jumpa orang. Akhirnya pertaruhan mana lebih pilih? Hidup di rumah sendiri bengong, terancam tidak makan. Apa udahlah biarlah kalau mati, matilah. Tapi kita tetap cari makan, tetap normal berinteraksi. Nah ini memang perdebatan yang luar biasa karena kondisinya berbeda. Jadi kalau mau dipadukan dua-dua ya, kita tetaplah boleh sholat ke masjid, bolehlah jualan di pasar, tapi jaga protokol kesehatan. Nah, kalau dipadukan gitu, normal hidup kita. Walaupun dalam keadaan begini, ya memang ini udah sunnatullah biar aja, tapi kita tetap jalani hidup seperti biasa, hanya karena ada pandemi, jagalah keprotokolannya. Nah di sini kan udah dipraktekkan itu, dibolehkan orang dagang, dibolehkan orang ke masjid, tapi dibatasi jarak 1,5 meter, jumlah orang di dalam ruangan terbatas. Nah, begitulah, di Indonesia maunya begitu. Tapi karena tak teratur seperti itu, jadi ya nggak teratur dia. Coba bisa diatur seperti itu. Bisa, enak dan normal. Biasanya orang-orang yang punya pengetahuan yang dalam, yang tinggi, dia ngatur diri sendiri. Kapan saatnya dia keluar, kapan saatnya dia di rumah, kapan dia cari duit, kapan saatnya dia harus menjaga kesehatan. Ya, setuju Ustaz. Sudah ada 2 pertanyaan masuk nih Ustaz, dari Mbak Nida. Atau mau ngomong langsung nggak apa-apa yang nanya, nggak usah tertulis. Biar hangat diskusinya. Saya ingin memberikan kesempatan ini Mbak Nida atau Ustaz Maimun justru ini yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung. Langsung nanti aja biar setelah itu, suasananya rame nih. Ya, nanti setelah itu ada Iqbal, bisa juga nanti langsung interaksi. Sekarang saya sampaikan kesempatannya ke Mbak Nida atau Ustaz Maimun ini, silahkan. Tunjuk aja satu, biar jangan bingung. Ya, Ustaz Maimun mungkin? Silakan Ustaz. Ya, silakan. Buka mic-nya dan sudah. Videonya. Ya, videonya dan ini sudah bergabung bersama kita. Ya, silakan. Tes. Ya, jelas Ustaz, silakan. Jadi sungguh sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, dan ini merupakan tantangan bagi kita sekalian gitu untuk menjadi tipe yang pertama, menjadi orang yang tampil secara keislaman tetapi juga sangat menonjol tentang keindonesiaan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, itu bagaimana cara mendewasakan diri melihat tantangan yang ada di depan. Kita minoritas sementara mereka mayoritas. Kita berdakwah di sini agak susah tantangannya, kadang pengajian yang datang sedikit, kas juga sedikit, terus ya katakanlah ada problematika di pengajian gitu. Sementara seolah-olah kita melihat di sebelah sana, di pihak sebelah gitu, atau istilahnya yang katakanlah yang acara-acara atau yang sifatnya hedon lebih dominan gitu. Bagaimana mendewasakan semua ini, melihat semua tantangan itu, agar kita ini keislamannya malah justru makin kuat dan kita makin semangat itu. Gimana Ustaz? Ya, Ustaz Maimun Ustaz juga ya. Jadi kita ini bukan bertanya, saya menjawab, tadi diskusi. Ustaz Maimun bertanya, sebenarnya mungkin mau ngasih tahu orang lain. Jadi begini, hidayah itu dari Allah. Innal huda hudallah, yang pemilik hidayah itu Allah.
Tugas kita cuma menyampaikan saja dan berusaha. Dan Allah akan menilai usaha kita itu. Mengenai hasilnya, itu urusan Allah, kepunyaan Allah. Serahkan aja sama Allah. Allah hanya mau melihat siapa di antara kita yang mau berjuang dan berusaha, berjihad dengan sungguh-sungguh, nanti dikasihnya kredit poin. Bahagialah kayak Ustadz Maimun, ceramah, didengar orang. Kemudian setiap orang mengamalkan ceramahnya, dicatat sama Allah masuk ke akunnya, akun akhirat ya. Kemudian tadi yang mengamalkan tadi, mengajarkan sama orang lain, pihak ketiga, masuk lagi ke akunnya Ustadz Maimun. Udah meninggal pun Ustadz Maimun, diamalkan tadi sama orang tadi, masuk juga ke akun akhirat. Mudah-mudahan orang-orang yang konsisten menjaga agamanya dan berdakwah, itu sudah dijaga Allah dunia dan akhirat masuk surga. Jadi Ustadz Maimun, kerjakan saja, sampaikan saja, serahkan sama Allah hasilnya. Tidak apa-apa. Kadang-kadang dicoba Allah. Kita ajak orang makan, orang melawan kita. Nggak apa-apa. Yang penting itu kembali kepada kita. Kerjakan saja Ustadz. Dan kita cari aja lah metode-metodenya. Tapi katanya, menurut analisanya, kenapa Nabi Muhammad begitu sukses dakwahnya? Dia lebih banyak dakwah bil hal daripada dakwah bil lisan. Dia lebih banyak memberi contoh dengan sikapnya sehari-hari. Bahkan kata Aisyah ya, kalau nggak salah, siapa itu Nabi Muhammad? Nah, Muhammad adalah pancaran dari Al-Quran. Kalau mau lihat Muhammad, lihat Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran, itulah dia Nabi Muhammad. Nah, contohkan aja, kerjakan saja. Nanti urusan Allah musuhan hidayah. Kadang-kadang nggak usah berjuang pun kita, orang sendiri yang menyatakan aku mau masuk Islam. Kadang-kadang kita berjuang, kita juga nggak boleh by force kan nyuruh orang masuk Islam. Itu urusan hidayah, urusan Allah. Kita hanya menyampaikan, tunjukkan aja sikap yang baik, tunjukkan aja Islam mulia, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya saya ada tugas lagi, boleh satu pertanyaan lagi ya, terakhir ini ya. Ya, silahkan. Sudah ada pertanyaan dari Iqbal nih, dan sudah hidup, bisa langsung disampaikan Iqbal. Silahkan. Iya Ustadz, jadi saya itu suka terkendala dengan pertemanan dengan orang Jerman. Jadi kan tadi kata Ustadz, kalau jangan menggolkan bola ke gawang kita sendiri. Artinya kalau misalkan mereka menawarkan produk budaya mereka kayak alkohol itu, kita ya sebaiknya kita tahan, kita jaga gitu. Jadi kita menawarkan sebaliknya, kita misalkan menawarkan wedang ronde. Nah tapi permasalahannya itu di sini orang sini tuh kurang suka gitu. Maksudnya kayak kurang tertarik dengan kita kalau kitanya tuh tidak membaur dengan mereka gitu. Karena menurut saya sih orang sini tuh bisa membaur dengan orang lain, orang Jerman tuh bisa membaur dengan orang lain itu kalau melalui dengan acara party atau dugem gitu. Nah, jadi gimana ini solusinya, Ustadz? Begini, manusia itu sebenarnya sama, dibekali Allah, ada otaknya, ada hatinya. Kesimpulan kita itu benar apa salah? Saya lihat siapapun manusianya, mau bangsa apa, bangsa yang berbeda itu kan yang berbeda itu budayanya. Tapi asli manusianya, hatinya, otaknya sama-sama. Otaknya kepingin berpikir yang positif dan negatif. Hatinya ada gembira, ada sedih, itu semuanya universal itu. Jadi bagaimanalah cara kita supaya kita jangan diwarnai, tapi kita mewarnai. Kita harus lebih kuat. Kita harus seperti ikan yang berenang di laut. Meskipun ikan itu berenang di laut, laut itu airnya asin, tapi ikannya kan tetap tawar. Nah, bisa nggak kita seperti ikan? Meskipun kita berenang di air asin, tapi kitanya tetap tawar. Jangan diwarnai, tapi mewarnai. Jangan bereaksi, tapi beraksi. Tandanya kita kuat. Kalau kita bereaksi, kita diwarnai, berarti kita lemah. Nggak jadi khalifah namanya, nggak khairul ummah namanya. Kita harus di atas dia. Kita harus punya harga diri. Kita harus punya power. Meskipun kita belajar di sini, kita bukan semata-mata belajar. Kalau kita nggak datang belajar juga sepi kampusnya. Dia jadi terkenal dan hebat karena kita datang di sini. Jadi sama-sama punya andil. Begitu. Meskipun kita kerja di sini, kita dapat gaji, tapi kalau nggak kita kerjakan, nggak selesai pekerjaannya, nggak dapat untung dia. Jadi sama-sama punya andil. Nah, tinggal sikap batin kita. Kita jangan merasa di bawah, merasa merendah, merasa numpang. Kita ada khalifah dan kita khairul ummah. Bisa nggak begitu? Itu ya sikap mental aja. Ustadz, tapi kalau kita misalnya nggak punya teman atau teman kita ternyata cuma sedikit, gimana gitu? Kenapa nggak punya teman? Kita kan punya Tuhan. Kita kalau orang baik sama kita. Kirim aja makanan sama dia, pasti jadi teman dia. Jangan pelit.
Ajak dia traktir makan, jadi teman lah itu. Kenapa? Mudah. Saya banyak teman di dunia ini, orang Hindu, orang Kristen. Mereka sama-sama punya hati sama kita. Cuma bedanya budayanya sama keyakinannya aja. Tapi basicnya sama semua. Lebih banyak samanya dari bedanya kita. Sama-sama sedih, sama-sama gembira, sama-sama cuma berpikir, sama-sama pengen maju dan sebagainya. Saya karena ada tugas, nanti kalau mau lebih panjang lagi diskusinya kita buat virtual berikutnya ya. Tapi saya mohon izin dulu. Baik. Saya tutup dulu, nanti baru ditutup akhir sama apa ya? Ya, saya mohon kesediaannya tutup dengan doa, Ustaz. Oh, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kadang-kadang kami mengira kami hebat. Ternyata setelah kami pelajari sesuatu, kelihatan lemah kami. Kelihatan ketidakmampuan kami. Kadang-kadang kami bangga dengan apa yang kami miliki, sesungguhnya itu sebenarnya tidak seberapa. Itulah kelemahan kami dan kekurangan ilmu kami. Karena itu, tanamkan rasa keyakinan yang kuat bahwa kami adalah umat yang terbaik. Kami umat yang kuat, kami bisa mewarnai orang, dan kami bisa mempengaruhi orang. Janganlah sama menjadi hamba-hamba yang lemah, kami yang dipengaruhi, kami yang diwarnai, sehingga kami menjadi larut. Jadikanlah kami bangsa yang terhormat, manusia yang terhormat, orang yang terjaga akhlaknya, baik kami, keluarga kami, tetangga kami, dan jadilah kami sebagai pemimpin-pemimpin yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Semoga Engkau jadikan kami menjadi pahlawan-pahlawan bangsa, menjadi pahlawan-pahlawan agama, menjadi ambasador Allah. Mudah-mudahan hidup kami bermanfaat, berfaedah, dan satukanlah kami bersama orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Ya, jazakallah khair, Ustaz. Nanti jazakallahu khair. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. izin ya. Ya, silakan Ustaz. Kalau Dipersilakan. mau dilanjutkan diskusi silakan. Saya mohon izin. Ya, dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kajian kesempatan kita kali ini sudah selesai. Atas nama pengajian Bremen, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Mun'im, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sampai akhir bersama kami di sini. Ke depan, insya Allah pengajian Bremen akan tetap menyiarkan kajian-kajian tematik. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Abdul Mun'im ketika pun nanti, misalnya nanti di Indonesia, akan tetap bisa bersama kita, karena tadi sustainable dakwah ya, jadi dalam kondisi virtual tetap dimungkinkan. Untuk menyempurnakan majelis ini, marilah kita beristighfar dan menutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki. Siap. Terima kasih Pak Sekar, Bu Evi. Yo, sama-sama. Ustadz Maimun, Ustadz Geri, Iqbal. Assalamualaikum. Bu Eni, waalaikumsalam. Mas Reza, terima kasih operatornya. Reza, semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilahkan kalau yang ingin melanjutkan makan siang mungkin.